Miris banget kan ya, ternyata terstruktur dengan rapi dan terjahat di muka bumi cuy ya. Pertamina ini memonopoli pasar cuy. Sebab itu Petronas pernah gagal karena hal-hal semacam ini. Aku yakin Petronas pernah dicurangi dalam hal ini. Sebab itu Petronas tumbang dan akhirnya tidak mau lagi untuk mendirikan proyek di Indonesia. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, semoga puasa Anda lancar ya dan selamat menjalankan ibadah puasa guys. Oke, jangan ponteng-ponteng cuy, bahaya banget ya kalau di Malaysia ponteng bisa kena hukuman cuy ya. Oke guys ya, mengenai berbicara tentang Pertamina yang kemarin tuh memang shock gila lah ya. Dan kita ini tertipu selama beberapa tahun dengan keuntungan korupsi itu yang cukup gila men. Ini duit segede itu loh cuy. Ya dikasih makan ke anak istri, gimana cuy? Bayangin ya. Jadi ngeri banget lah. Semoga case ini terbongkar dan tidak akan ada lagi yang berani korupsi tentang hal BUMN yang dimana itu adalah pemerintah punya gitu, tapi masih juga dikorupsi kan, ngeri banget guys ya. Oke, ini ada channel daripada Abang Irwandi guys ya, tapi dia di Malaka nih. Namanya aja Malaka C ya untuk channel YouTube-nya. Link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Tajuknya cukup menarik nih. Korupsi terstruktur dan terjahat Pertamina. Jadi korupsi ini udah terstruktur gitu, sudah ada planningnya. Dan ini pemainnya mungkin ya ada yang pause juga gitu loh guys ya. Jadi seperti apa kronologinya ini, abang ini pinter banget loh guys ya. Jadi kita support luar biasa bang. Lanjut ya Abang Irwandi. Oke, kita lanjut guys. Halo Malakan, mungkin kalian semua udah tahu namanya, atau setidaknya udah pernah dengar soal kasus korupsi Pertamina. Dan gue yakin banyak di antara kalian yang masih bingung apa sih sebenarnya duduk perkara dari kasus korupsi Pertamina ini. Apakah hanya soal RON 90 yang diubah jadi RON 92 atau BBM oplosan aja? Dan jawabannya sama sekali tidak teman-teman. Ini lebih kompleks lagi. Ini bukan cuma soal oplosan atau 90 jadi 92 doang. Ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas dari hulu ke hilir yang bukan cuma berlangsung sebulan 2 bulan, tapi 5 tahun. Mulai dari tender curang, markup biaya impor, dan masih banyak dugaan korupsi yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak berwajib. Sama seperti isu Danantara, gue akan coba jelasin isu ini dengan bahasa yang semudah mungkin untuk teman-teman bisa ikuti dan pahami. Oke, Malakan, bersama gue Ferry Irwandi di segmen Bahasa Bayi. Selamat menikmati. Oke guys ya, ini Abang Ferry Irwandi. Beliau ini adalah salah satu boleh dikatakan memang kalau hal-hal macam ini tuh speak up dan dia berani banget gitu ya. Respect banget lah. Ini bahasa bayi guys ya. Dan ternyata bukan hanya oplosan doang yang dimana RON 90 dijadikan RON 92 gitu loh. Tapi ini ternyata ada lagi cuy. Bukan hanya itu. Wow, jadi nilainya fantastik banget mungkin ya guys ya. Dan ini 5 tahun cuy kita kadalin boleh dikatakan guys ya, ngeri banget sih ya. Oke, lanjut. Link ada di description guys ya untuk teman-teman yang mau menonton daripada Malaka channel ini. Bahasa bayi cuy. Memang keren abang Ferry Irwandi ini guys, oplosan. Oke, pada saat video ini disyuting udah ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga. Yang pertama ya Rifan Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kedua Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Pertamina International atau KPI. Yang ketiga Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang keempat Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International. Selanjutnya ada Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa, anak Rizal Khalid. Keenam Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Ketujuh Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Kedelapan Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Kesembilan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Dan gue rasa kita harus tahu ya orang-orangnya siapa aja karena itu sangat penting, itu sangat esensial supaya kita bisa tandain mana sih orang-orangnya gitu dan siapa aja sih yang terlibat. Dan kemungkinan besar akan ada nama-nama lain yang terseret.
Oke, korupsinya diestimasikan menyebabkan kerugian warga sipil ya. Mohon maaf nih gue Warga nggak sebut sipil, kerugian negara guys. ya, biar lebih konkret itu yang dikorupsi duit kita semua sebagai warga Bener, sipil. bener. Oke. Nah, kerugian warga sipil itu diperkirakan mencapai 190 triliun per tahunnya selama 5 tahun. Artinya kalau di total itu bisa 1 kuadriliun rupiah. Wow. Kuadriliun. Nah, kalau bicara soal 1000 nilainya triliun sebenarnya ya. ini debatable ya, karena kan yang dihitung kerugian bukan nilai yang diambil. Tapi kita balik lagi ke pasal soal anti korupsi dan penjelasan definisi korupsi ya, tindakan atau perbuatan yang merugikan keuangan atau ekonomi negara itu bisa disebutkan korupsi. Cuman ya belakangan ini seringkali, apalagi kasusnya yang diproses oleh kejaksaan ya, itu nilai-nilai yang keluar itu kan bombastis semua, kayak timah kemarin 300 triliun, ini 192 triliun per tahun dan lain sebagainya. Yang kita perlu tahu itu bagaimana angka-angka itu di breakdown, tapi itu nanti jadi pembahasan yang lain aja gitu. Karena menurut gue sendiri pun harus akurat nih, harus presisi nih, ngitung berapa sih sebenarnya kerugiannya, karena ada beberapa elemen kayak misalnya kompensasi BBM yang dihitung 126 triliun sebagai kerugian, itu nilai perubahan dari APBN ke APBNP tahun 2023. Jadi pertama dianggarkan dari 18 triliun itu naik jadi 200 triliun sekian. Nah, itu dihitung sebagai kerugian. Jadi harus lebih presisi lagi. Intinya, terlepas itu semua, ada tindakan korupsi yang dilakukan di sini, tindakan yang buruk dilakukan sini, dan sangat-sangat sistematis. Kenapa gue bilang jahat? Karena emang cara mereka melakukan itu luar biasa sekali. Bener-bener terencana gitu dari hulu ke hilirnya. Sekarang proses penyidikannya sedang berlangsung. Penjelasan di video ini gue landaskan pada informasi hasil penyidikan yang sudah dipublikasikan oleh pihak berwenang. Jadi apa yang terjadi di sini, gue akan mulai dari permainan suplai minyak. Pertama-tama kita perlu tahu teman-teman bahwa Indonesia itu termasuk produsen minyak ya, walaupun nggak sebanyak dulu ya. Ini kan konteksnya minyak mentah yang diolah untuk bahan bakar gitu. Artinya ada suplai minyak yang datang dari dalam negeri kita sendiri yang bisa diproses dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar negara ini. Tapi ada nih pejabat-pejabat di Pertamina Patraniaga yang secara sengaja menolak minyak dalam negeri. Jadi alasannya ya kata mereka minyak lokal kita itu kurang bagus, nggak cocok untuk diolah. Akhirnya produksi minyak kita sengaja diturunkan. Nah, di sini step pertama ini. Jadi produksi minyak kita yang seharusnya katakan 10 itu dibikin cuma 3. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan kan di situ. Tapi sekarang ketika kasusnya mulai terbongkar, diketahui bahwa kualitas minyak kita itu ternyata tidak bermasalah untuk diolah. Jadi seharusnya bisa diolah semua. Selain dari produksi minyak mentah yang sengaja diturunkan, ada juga dugaan kontraktor pengolah yang sengaja nggak mau mengolah minyak mentah dari dalam negeri. Buat apa mereka bohong soal kualitas minyak? Buat apa mereka nolak untuk mengolah minyak? Ya, supaya produksi dalam negeri kita itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau produksi dalam negeri kita nggak cukup, apa yang kita akan lakukan? Ya jelas, impor. Nah, impor ini membuka gerbang korupsi yang sangat-sangat luas. Banyak bancakannya gitu. Pertama dari penunjukan vendor impornya. Jadi impor itu kan butuh rekanan ya, butuh vendor ya, butuh kerjasama ya, butuh perusahaan ya. Ditunjuklah PT pilihan pejabat-pejabat yang korup ini. Penunjukannya langsung tanpa tender, dan ini jelas sangat-sangat dipertanyakan. Untuk proyek sebesar ini lu menunjuk langsung. Setelah vendornya mereka pegang, ya udah mulai nih masuk permainan harga dan pungutan, teman-teman. Markup harga impor itu jadi jauh lebih besar dari seharusnya. Nah, menurut keterangan dan informasi, pembayaran fee ilegal itu mencapai 15%. Dari 13% sampai 15% kepada banyak pihak, termasuk broker dan pejabat di anak perusahaan Pertamina. Gila ya. Jadi produksinya sengaja diturunin supaya kita punya kebutuhan impor. Ketika kita mau melakukan impor, kita tunjuk lagi rekanan yang emang terkoneksi dengan kita. Ketika kita udah tunjuk rekanan yang terkoneksi dengan kita, ya kita markup harganya, kita kasih fee 15% untuk brokernya dan untuk pejabat Pertamina-nya. Wow. Dan perbuatan busuk itu nggak sampai di situ doang, teman-teman. Selain semua hal itu, mereka juga memarkup nilai ongkirnya. Jadi harga semuanya disikat sih. Makin banyak lagi mereka ngerampok ya. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu permainan kualitas bahan bakar. Salah satu jawab guys ya. Ini untuk first ini guys ya, itu dia malah nggak mau untuk memakai minyak dalam negeri. Sebab apa? Dia tidak bisa korupsi guys ya. Yang dimana dia lebih memilih untuk membeli barang impor. Konon cerita yang dia beli di impor ini adalah RON 92. Sebab yang dibeli itu RON 90 loh. Tapi sampai di Indonesia dijadiin RON 92. Nah, itu kan udah markup banyak gitu loh ya. Dan banyak sekali kok, gila sih. Ya, ini sudah terstruktur banget gitu. Sebab vendor-vendor yang syarikat-syarikat ini ditunjuk langsung gitu para pemainnya. Jadi tidak ada tender. Kan lebih mudah nanti ngontrolnya gitu. Nah, ini yang kita bisa olah nih. Syarikat E ini bisa kita mainkan.
Syarikat B tidak boleh, tidak kan kita bagi. Nah, seperti itu guys. Jadi ngeri banget cuy. Indonesia ini semakin Semua penyidikan adalah minyak yang mereka beli dalam catatan disebut sebagai RON 92. Ternyata ketika dicek di audit, sebenarnya yang dibeli itu bukan RON 92, tapi RON 90. Itu Jadi dia. mereka beli RON 90 dengan invoice atau dengan harga RON 92. Invoice-nya RON Banyak 92. hal termasuk HIP-nya gitu. Yang mana minyak RON 90 yang setara dengan Pertalite di blending sehingga memiliki produk yang diklaim setara atau sama dengan RON 92, yang mana secara peraturan itu ilegal. Gimana memanipulasi angka RON ini? Pertama-tama buat yang belum familiar, RON itu singkatan dari Research Octane Number. Angka RON ini menunjukkan seberapa bagus bahan bakar dalam mencegah pembakaran yang tidak terkendali, alias ketukan dalam mesin. Semakin tinggi angka RON, maka ketahanan bahan bakar terhadap tekanan di dalam mesin akan makin stabil. Contohnya RON 92 yang biasanya identik dengan Pertamax, artinya bahan bakarnya punya kualitas yang lebih tinggi dari RON 90 atau RON 88. Sedangkan RON 90 yang biasanya identik dengan Pertalite punya angka oktan yang lebih rendah. Artinya apa? Artinya bahan bakar ini cenderung kurang stabil pada tekanan tinggi sehingga lebih mudah terjadi ketukan pada mesin. Makanya Pertamax itu selalu untuk mobil yang lebih baru, yang isi Pertalite itu mobil-mobil tua gitu loh. Karena emang kebutuhannya kan berbeda. Lanjut, mesin yang dirancang untuk bahan bakar berkualitas lebih tinggi bisa aja nggak berjalan maksimal kalau dibeli RON 90. Misalnya lu punya BMW, lu punya Bentley, lu punya Mercedes-Benz gitulah. Yang emang mesinnya itu dirancang untuk bahan bakar beroktan tinggi, lu masukin Pertalite yang ngegelitik Pak, dan sangat tidak enak sekali untuk dipakai gitu loh. Nah ini salah satu hal yang umum diketahui oleh orang yang seenggaknya punya mobil, nggak perlu jadi otomotif enthusiast, pastinya tahu lah. Makanya orang mikir-mikir tuh beli mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil premium bukan cuma soal harganya juga, tapi soal keselamatan dan biayanya. Makanya juga kenapa kita lihat supir-supir taksi online atau mobil-mobil yang dipakai untuk narik itu rata-rata ya mobil-mobil LCGC atau mobil-mobil sejuta umat kayak Avanza, Xenia dan lain sebagainya, masih bisa kompromi nih sama Pertalite atau bahan bakar sejenis gitu. Jadi trik blending di sini mereka nyampurin minyak impor RON 90 yang kualitasnya lebih rendah dengan minyak yang lebih berkualitas. Tujuannya supaya hasil akhirnya dapat tuh RON 92. Walaupun banyak yang bilang ini bukan RON 92 murni. Pertamina bilang ya tetap aja RON 92. Jadi terjadilah perdebatan di situ. Kalau gua sendiri mau bagaimana keadaannya ya tetap aja ini kan melanggar perlindungan konsumen ya, karena kita tahunya itu RON 92 yang memang Pertamax gitu. Bukan hasil-hasil campuran atau blending dari zat-zat adiktif yang kita nggak tahu dan dilarang sama peraturan. Kalau kita bicara lebih dalam soal otomotif ya, mesin sendiri itu nggak bisa tuh ngerasain asal-usul bahan bakar. Yang penting angka oktan terakhirnya aja. Tapi kalau proses blendingnya nggak dilakukan secara tepat, hasilnya jadi nggak sesuai standar RON 92 yang seharusnya gitu, dan itu merugikan konsumen. Proses ini memungkinkan para pelaku untuk menekan harga jual yang jauh lebih tinggi daripada seharusnya, dan itulah yang dilakukan, yaitu markup harga yang merugikan publik. Kenapa demikian? Karena harga pokoknya berubah teman-teman, kebutuhannya berubah, demand-nya berubah, supply-nya berubah. Udah gitu, seperti yang gue jelasin sebelumnya, kualitas bahan bakar yang nggak bener ini berpotensi mengganggu performa mesin dan bisa menyebabkan masalah serius pada sistem pembakaran di dalam ruang mesin. Jadi publik ruginya dua kali nih, bayarnya dengan harga yang lebih mahal dari seharusnya, udah gitu mesin mobilnya juga bisa rusak gara-gara kualitas bahan bakar yang bermasalah. Nah, masalah pembelian RON 90 dengan kwitansi atau invoice 92 ini bukan cuma soal mesin yang tadi gue jelasin aja teman-teman. Ini sangat mempengaruhi supply and demand serta pasokan minyak yang kita miliki, sehingga harganya jadi sangat berubah. Yang mana ketika harganya sudah tidak benar, yang mana pengadaannya tidak dilakukan dengan benar pula, banyak markup di mana-mana, jelas impor yang kita lakukan itu sangat-sangat tidak efektif. Dan kalau ini dilakukan dengan benar, maka uang yang keluar tidak seharusnya sebesar itu. Nah, misalnya kayak contoh 126 triliun itu. Dari awal di APBN-nya itu kan 18 triliun, terus diajukan perubahan di APBNP, Pertamina minta kompensasi BBM lagi dikasih 126 triliun. Katakan nggak bulat tuh 126 triliun untuk mengakomodir kebutuhan Pertalite atau Pertamax, tapi tetap aja ada uang yang ditilep dari nilai yang dikeluarkan. Inilah yang seharusnya jadi PR kejaksaan untuk dijelaskan kepada masyarakat secara terang gitu, bukan cuma angka 126 triliun ini doang. Ini jelas mempengaruhi harga pada pasar serta policy yang dibuat oleh pemerintah karena pejabat-pejabat korup ini. Jadi mereka sangat-sangat maruk sekali ya, dan ya kayak gue bilang tadi, ini salah satu kasus korupsi terjahat yang pernah gue tahu ya, karena memang hulu ke hilir banget dan sistematis banget. Lu bayangin lu mau korupsi nih, lu kurangin produksi minyak dalam negeri supaya lu punya alasan untuk impor, itu sinting. Dan ini menjawab banyak pertanyaan dan ambiguitas yang selama ini terjadi ya gitu loh. Kenapa ketika harga minyak dunia turun, minyak kita tetap sama gitu ya? Karena yang melakukannya orang-orang seperti ini, Bapak Ibu semua.
Dan Kejam. gue pikir pemerintah benar-benar harus totalitas dalam membereskan masalah ini, dalam menata ulang kembali Pertamina, balik lagi dari nol. Kenapa demikian? Karena pemerintah punya mega project yang lain ya, namanya Bener. Danantara, yang mana Pertamina adalah salah satu BUMN andalan Indonesia. Bener. Lu bayangin ketika ini tidak dibereskan dengan benar, gimana sentimen market bisa positif? Itu yang gue tunggu dari tadi gitu. Dan selama ini, sorry to say, kita belum melihat tindakan konkret dari pemerintah soal penanganan kasus korupsi Pertamina ini. Karena berbahaya sekali ya, lu lagi bikin super holding, ternyata salah satu BUMN andalan sudah bermasalah seperti ini gitu. Dan gue heran kalau memang orang-orang di situ masih dipertahanin, alasannya apa? Karena ini kan udah sangat luar Betul. biasa sekali ya kasusnya ya. Wow. Ya, jadi ya semoga pemerintah bergerak cepat untuk menangani kasus ini, membuka semuanya secara transparan dan memulai kembali dari awal. Bener. Balik lagi, Setuju nih. kalau kita belajar behavioral economics ya market itu di drive gitu by isu, sentimen, respon dan lain sebagainya. Dan semoga saat ini pemerintah dapat melakukan tindakan yang tepat untuk menindaklanjuti kasus ini. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you. Oke guys ya, miris banget kan ya. Ternyata terstruktur dengan rapi dan terjahat di muka bumi cuy ya, boleh dikatakan. Dan ini adalah salah satu korupsi yang bener-bener fantastis banget guys ya, di mana di Indonesia ini korupsi tidak pernah separah ini gitu loh. Dan ini ialah BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara Indonesia gitu loh. Ini memang benar, harusnya memang dirombak total ya. Semua segmen, semua sektor dirombak. Ganti orang-orang baru yang memang mempunyai kompeten, yang mempunyai integritas yang tinggi. Sebab di saat ini itu para konsumen, masyarakat itu udah nggak percaya gitu. Bahkan kalian nampak sendiri kan ya, banyak sekali orang daripada Pertamina pindah ke Shell untuk membeli bahan bakar minyak ini. Sebab ya itu nyata gitu loh. Itu nyata lebih bagus minyaknya dan harganya jelas. Ini tidak seperti halnya yang ini sih. Ini ditipu rakyat sendiri loh, yang rugi rakyat. Bahkan kita udah membeli dengan mahal Pertamax biar kendaraan kita bagus, tapi alhasil kendaraan kita pula yang rusak. Ya kan banyak nih video-video beredar kendaraan setelah diisi Pertamax down ya. Dan akhirnya kuras tangki dan filter semuanya itu ternyata banyak sekali keraknya. Ini alasan apa lagi gitu loh? Kok nggak diberesin ataupun langsung aja digantikan semuanya? Sebab untuk meyakinkan masyarakat gitu. Sebab Pak Prabowo dengan ini kan mempunyai proyek yang besar, yaitu Danantara guys ya. Itu adalah proyek besar beliau yang di mana itu kan kemarin diluncurkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga Pak SBY guys ya. Dan itu ya semoga aja seperti halnya awan MDB lah kalau di Malaysia guys ya. Tapi semoga aja bukan menjadi lahan untuk korupsi juga gitu loh guys, kan bahaya banget gitu loh. Jadi semoga aja dengan adanya Danantara ini Indonesia semakin berkembang, semakin maju, duitnya ini semakin tertata dengan rapi ya. Dimasuk di Danantara ini duitnya memang dikelola dengan bijak, dengan baik. Indonesia kalau korupsi ya berjemaah cuy. Ya ini terstruktur dan berjemaah gitu loh. Dari atas ke bawah ke bawah ke bawah itu semuanya dapat. Sebab itu nilainya fantastis banget guys ya. Jadi semoga aja tidak ada hal lagi lah. Kalau ini tidak dibereskan, memang yakin aku masyarakat tidak akan percaya lagi dengan adanya Pertamina ini, yang dimana itu andalan pemerintah loh BUMN ini guys ya. Jangan lupa like, komen, hebat bang, masih bisa berbicara, gue udah kehabisan kata-kata buat negeri ini. Nah bener guys ya, kehabisan kata-kata guys ya. Sebab memang yes, udah muak rasanya gitu loh, udah capek. I love how you change force. Kerugian negara tuh kerugian warga sipil. Karena kenyataan yang ada emang selalu begitu. Negara selalu berperilaku seakan-akan korban padahal mereka lah musuh dalam selimut. That's right. Ini lagi dan lagi yang rugi itu masyarakat cuy. Pengguna, konsumen yang selama ini ditipu oleh para oknum ini guys ya. Dan ini bukan negara lagi yang rugi ya, ini adalah masyarakat pengguna. Mobil udah rusak, kita beli udah dengan dengan minyak yang mahal. Direktur korupsi di penjara sebentar, anak istri, orang tua, mertua, sepupu dan ipar-iparnya menikmati hasil luar biasa. Aduh. Mengklaim bahwa minyak mentah Indonesia buruk supaya bisa impor minyak. Nah ini adalah nomor satu tadi ya, bener.
Sebab konon cerita minyak di Indonesia ini buruk, padahal minyaknya bagus juga. Milih vendor seenak jidat tanpa tender yang bisa diajak kerja jahat. Betul ya, jadi dia memilih, bukan adakan lelang gitu loh guys ya. Jadi memilih agar bisa diajak kerjasama. Ayo kita benak korupsi besar-besaran nih ya. Kita berjemaah. Markup harga yang dibeli RON 90 laporannya RON 92. Nah, RON 90 dioplos supaya penampakannya seperti RON 92. Ini kan anjir banget gitu loh guys ya. Markup harga ongkir. Ketika harga minyak dunia turun, harga di Indonesia nggak turun-turun. Sebab apa? Yaitu dipermainkan oleh oknum di atas ini guys ya. Double kerugian warga, sudahlah beli dengan harga mahal, hasilnya merusak performa kendaraan. Nah, kan banyak sekali performa kendaraan yang rusak. Yang belum disebut menyuruh SPBU swasta pasang harga tinggi supaya SPBU Pertamina bisa memonopoli pasar. Bener. Ya, jadi menyuruh SPBU ya kayak Shell dan lain sebagainya disuruh harga mahal agar Pertamina ini memonopoli pasar cuy. Sebab itu Petronas pernah gagal karena hal-hal semacam ini. Aku yakin Petronas pernah dicurangi dalam hal ini. Sebab itu Petronas tumbang dan akhirnya tidak mau lagi untuk mendirikan proyek di Indonesia cuy. Sebab apa? Ngeri ya. Susah banget guys ya. Jadi semoga aja dibereskan ini, barulah kita percaya kembali kepada BUMN yang ada di Indonesia guys. Padahal ini adalah andalan negara loh, Pertamina ini guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komentar terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.